Rancangan resolusi disusun oleh Bahrain menyerukan langkah-langkah pertahanan terkoordinasi untuk memastikan kebebasan navigasi di Selat Hormuz. Hasilnya 11 negara mendukung, Kolombia dan Pakistan abstain, sementara Rusia dan Cina menggunakan hak veto mereka sebagai anggota tetap Dewan untuk memblokir resolusi tersebut. Rancangan resolusi disusun oleh Bahrain menyerukan langkah-langkah pertahanan terkoordinasi untuk memastikan kebebasan navigasi di Selat Hormuz. Hasilnya 11 negara mendukung, Kolombia dan Pakistan abstain, sementara Rusia dan Cina menggunakan hak veto mereka sebagai anggota tetap Dewan untuk memblokir resolusi tersebut. 实现和平而努力。遗憾的是，决议草案未能全面平衡反映冲突的根源和全貌。有关片面谴责施压，定性为对国际和平与安全的威胁，以及武力护航等内容，极易被歪曲，甚至滥用。极易被曲解甚至滥用。在当前美国公然威胁一个文明的生存，这场强加于伊朗的战争极有可能进一步升级的背景之下，决议草案如获通过，将发出极为错误的信号，产生极为严重的后果。 Usai pemungutan suara, Bahrain ungkapkan penyelesaiannya kepada Dewan Keamanan karena gagal mengadopsi draft resolusi tersebut. لقد أخفق المجلس في الاطلاع بمسؤوليته تجاه تصرف غير قانوني يتطلب وضوحا وحزما لا يحتملان التأجيل أو التردد. كنا نأمل أن يشكل مشروع القرار خطوة نحو حل دائم يضمن حرية الملاحة الدولية في مضيق هرمز. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengultimatum Iran untuk membuka kembali Selat Hormuz. Ia menyatakan akan menyerang infrastruktur penting Iran jika tidak membuka Selat Hormuz. Sebuah rumah warga di Baghdad, Irak dihantam serangan udara menyebabkan 2 warga sipil tewas. Hingga kini otoritas tempat masih menyelidiki sumber serangan tersebut. Serangan udara pada Selasa malam menghantam sebuah rumah warga hingga terbakar hebat. Ledakan susulan terdengar saat api terus membesar, memicu warga sekitar panik berlarian menyelamatkan diri. Akibat serangan ini, 2 warga sipil dilaporkan tewas, sementara sejumlah lainnya terluka. Hingga kini otoritas setempat masih menyelidiki sumber serangan. 8 orang tewas dan puluhan lainnya terluka akibat serangan udara Israel di kota Sidon, Lebanon Selatan. Serangan militer Israel menyasar sebuah kafe di tepi pantai kota Sidon, Lebanon Selatan pada Selasa malam. Menurut Kementerian Kesehatan Lebanon, akibat serangan sedikitnya 8 orang tewas dan 28 lainnya terluka. Serangan dilancarkan saat warga Lebanon masih tertidur, hanya beberapa menit setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan gencatan senjata antara Amerika dan Iran selama 2 pekan. Beberapa jam setelah pengumuman gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran, Israel menggempur wilayah Beirut, Lebanon. Serangan menyasar kawasan permukiman dan wilayah strategis, salah satunya Corniche Al-Mazra. Diketahui Israel terus melancarkan serangan ke Lebanon. Pemerintah Israel bahkan menegaskan kesepakatan gencatan senjata tidak mencakup wilayah Lebanon.
Usai serangan bertubi-tubi dari Israel, sejumlah gedung di Beirut, Lebanon luluh lantah. Petugas pemadam kebakaran terlihat berjibaku padamkan api dan evakuasi korban dari serangan mematikan udara Israel yang dilaporkan oleh Kementerian Kesehatan Lebanon. Ratusan warga tewas. Pada evakuasi ini petugas pemadam kebakaran kewalahan akibat sejumlah wilayah terdampak serangan udara Israel. Penduduk berlari menyelamatkan diri di jalanan. Serangan dilakukan tanpa adanya peringatan sebelumnya. يعني بعد مش ما واضح الوان هذا الصورة من Serangan udara di Lebanon ini menyebabkan ratusan orang tewas. Tidak hanya itu, serangan juga membuat ratusan ribu warga mengungsi. Serangan ini juga membuat Iran berpotensi menarik gencatan senjata andai Israel terus-terusan membombardir Lebanon. Sementara itu Israel terus melancarkan serangannya ke sebuah kafe di kota Saida, Lebanon Selatan. Serangan dilancarkan saat warga Lebanon masih tertidur hanya beberapa menit setelah Presiden Amerika Serikat mengumumkan gencatan senjata. Militer Israel juga menargetkan wilayah pendudukan kota Srifa, Lebanon Selatan. Serangan menghantam gedung-gedung tinggi dengan asap tebal hitam terlihat membumbung ke langit. Belum diketahui adanya korban jiwa maupun luka-luka akibat ledakan tersebut. Pejuang Hizbullah kembali melancarkan serangan rudal ke pangkalan militer Israel di wilayah Nisrim dan Zef, kota Haifa, Israel. Pejuang Hizbullah kembali melancarkan serangan rudal ke pangkalan militer Israel di wilayah Nisrim, kota Haifa, Israel. Serangan rudal tersebut merupakan serangan balasan yang dilakukan oleh agresi tentara Zionis Israel terhadap petinggi Hizbullah yang tewas akibat serangan Israel. Tidak hanya di wilayah Nisrim, pejuang Hizbullah juga melancarkan serangan rudal ke pangkalan militer Israel ke wilayah Zef, kota Haifa, Israel.